Dalam kondisi-kondisi tertentu, kalian itu wajib banget untuk melakukan galbay, karena ini adalah hal yang terbaik untuk kalian. Karena ketika kalian itu bayar, justru akan membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan ketika kita itu mau galbay pinjol. Dan ini bisa saya katakan hal ini harus kalian lakukan, karena yang saya takutkan ketika kalian itu bayar itu malah justru membahayakan kalian. Bahkan kalau galbay malah menyelamatkan kalian. Nah, kok bisa bang seperti itu? Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus kalian pahami agar kalian itu aman dan jangan sampai terjerat lagi ke dalam dunia pinjol. Dan saya harap kalian bisa nonton videonya sampai selesai agar sudah tidak ada lagi korban-korban yang terlilit pinjol sampai jatuh ke dalam jurangnya pinjol, teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau bahas kondisi pertama yang harus kalian itu melakukan galbay terlebih dahulu, yaitu ketika kalian sudah memang tidak punya uang atau tidak kuat, tidak mampu lagi bayar cicilan pinjol tersebut. Karena yang saya takutkan adalah kalian itu memaksakan diri untuk melakukan pembayaran, padahal kalian sendiri untuk makan aja susah, untuk keseharian aja tidak ada, tetapi kalian memaksakan diri. Dan hal itu akan mengakibatkan atau menimbulkan kalian itu memaksakan cari pendanaan lagi, atau kalian itu cari dana talangan. Kasarnya kalian minjem di offline nggak dapat, kalian akhirnya melakukan pinjaman lagi di pinjol. Nah, inilah yang jadi sumber masalah pokok besar kasusnya pinjol, melakukan gali lubang tutup lubang. Awalnya kaliannya gengsi, awalnya kalian tuh malu, awalnya kalian itu ya meremehkan, ya kecil ini nanti juga bisa saya bayar di gajian berikutnya, atau ini udah terlalu takut nih depresi gara-gara ancaman, saya coba aja lah gali lubang tutup lubang, siapa tahu nanti bulan depan ada rezeki. Meremehkan hal itu, yang mana ini dampaknya sangat besar sekali. Awalnya kalian itu meremehkan hal kecil seperti ini, tetapi ujung-ujungnya akan menjadi besar. Ya, saya kasih contoh kecil seperti ini. Kalian sudah tidak punya uang sama sekali. Kalian untuk hidup aja kasarnya tanda kutip susah atau kurang mampu. Sudah tidak mampu bayar lagi. Mencoba untuk memaksakan diri untuk bayar pinjol. Nah, ini hal yang salah. Akhirnya ya cari dana talangan. Kalau andaikan kata kalian itu sudah tidak mampu, lagi nggak punya uang, kalian udah diem, cep, nggak memikirkan sesuatu lagi, galbay, tep. Apa yang terjadi? Kalian hanya galbay di satu aplikasi aja, atau dua aplikasi, atau tiga aplikasi. Sudah, di situ aja. Hutang kalian tidak akan nambah, tidak akan besar lagi, tidak akan bikin pusing lagi. Cukup tiga aplikasi aja yang bikin pusing. Jangan sampai nambah lagi kasarnya kan gitu. Nah, dari situlah kalian itu mulai berpikiran bahwasanya daripada nanti kena stres, kena terorisi lagi dan yang lain sebagainya, akhirnya kalian mencoba dana talangan. Akhirnya bisanya nambah, dari yang dulunya 2 jadi 3, yang 3 4, yang 4 jadi 5, yang 5 jadi 6, dan seterusnya akan semakin banyak dan semakin bertambah. Stresnya kalian, depresinya kalian akan bertambah lagi, dan dari situlah kalian itu hancur. Artinya, kalau kalian itu memaksakan atau bayar pinjol tersebut, itu justru malah membuat kalian hancur, malah membuat kalian itu semakin parah, malah membuat kalian itu semakin depresi, malah membuat kalian itu semakin stres. Itu kondisi pertama. Jangan pernah memaksakan ketika kalian memang tidak punya uang. Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kalian itu sudah tidak lagi mendapatkan haknya sebagai nasabah atau sebagai konsumen. Karena setiap nasabah ataupun konsumen itu mendapatkan perlindungan, apalagi kalian melakukan pinjamannya yang resmi OJK, teman-teman. Kalau pinjol ilegal, malahan kalau kata saya wajib banget, semua kondisi kalian punya duit atau nggak punya duit itu wajib galbay ya, kalau pinjol ilegal. Tapi kalau pinjol legal memang ada aturannya. Nah, disinilah menurut saya kalian itu harus cermat juga dan tahu aturannya. Saya sendiri sudah pernah meng-share dan juga sudah membuat video aturan-aturan tentang pinjol, aturan-aturan tentang isi lapangan dan yang lain sebagainya. Kalian tinggal cek aja video-video saya sebelumnya ya. Kalian tinggal tonton aja biar paham. Kalian itu udah dapetin haknya belum sebagai nasabah? Kalian tuh haknya diambil enggak? Kalian itu haknya dicuri atau enggak sama pinjol tersebut? Kalian harus tahu hak-hak kalian. Nah, ketika hak kalian itu sudah diambil atau kalian itu tidak mendapatkan hak kalian sebagai konsumen ataupun nasabah, dari situlah kalian juga harus melakukan galbay. Kenapa? Karena yang saya takutkan adalah dampaknya itu akan jauh lebih besar lagi. Contoh kecil, ketika kalian sudah stres, sudah depresi karena ancaman, teror, terus kemudian ditakut-takutin mau dibunuh keluarganya atau kalian sendiri mau dibunuh, keluarga kalian bakal diincar terus, akan selalu diintai. Nah, di situ kan kalian tambah stres dan tambah
tambah hancur. Ketika kalian bayar jebret, bulan berikutnya masih ada cicilan, kalian akan diancam lagi. Dari situlah kesetresan kalian itu akan bertambah, kegalauan kalian itu akan bertambah, gitu loh. Ya kan? Nah, dari itulah yang akan membuat kalian itu lebih berbahaya lagi ketika kalian melakukan pembayaran. Dan itu bukan untuk kalian aja. Nanti opini dari di si pinjol ini atau pikiran dari pinjol ini, kalau mau nagih nasabah itu harus ditakut-takutin dulu, harus diancam dulu, harus diteror dulu, harus diancam dulu keluarganya, mau dibunuh atau apalah itu, intinya menakut-nakuti. Setelah menakut-nakuti di pinjol tersebut atau nasabah tersebut akan membayar. Nah, jadi setelah kalian sudah mau bayar, akhirnya ke orang lain ataupun ke nasabah lain di si tersebut melakukan hal yang sama. Nah, dari situ dampak buruknya ternyata bukan hanya ke kalian, tetapi kepada orang lain juga atau ke nasabah yang lain juga. Karena di si pinjol menganggap bahwasanya penagihan dengan cara intimidasi, menakut-nakutin, dan juga meneror itu merupakan cara terbaik agar nasabah tersebut bayar. Padahal itu semuanya sudah keluar dari prosedur, atau kalian itu sudah diintimidasi dan kalian itu sudah lagi tidak mendapatkan haknya. Padahal haknya seorang konsumen adalah ramah, diberikan senyum, sapa, dan yang lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya tidak pernah kalian dapatkan hak kalian seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga sebenarnya hak konsumen untuk menegosiasikan bunga dan juga denda keterlambatan. Itu boleh teman-teman semuanya. Kalian harus tahu itu. Dan kalian pokoknya boleh nonton dulu lah video saya. Kalau selesai nonton video ini, kalian nonton dulu video-video saya sebelumnya agar kalian itu paham tentang haknya kalian, hak-hak yang harus kalian terima itu apa aja, dan kalian itu boleh melakukan apa aja. Kalian nonton video saya sebelumnya, di situ sudah saya pernah buat videonya. Nah, negosiasi terhadap bunga dan juga denda keterlambatan itu adalah hak kalian juga yang kalian itu boleh gunakan. Oleh sebab itu, kalian pun boleh membalikan faktanya. Saya minta negosiasi terhadap bunga dan yang lain sebagainya. Kalau toh tidak dikasih, ya sudah, kalian boleh melakukan galbay tersebut. Memang untuk negosiasi ini kan namanya juga sifatnya negosiasi. Artinya kalau tidak ada satu pihak yang tidak setuju, batal. Nah, dari situlah sebenarnya kalian itu bisa galbay lebih dari 6 bulan atau 1 tahun, itu biasanya baru diterima tentang negosiasinya. Sebenarnya sih 2 poin aja. Pertama, ketika kalian itu sudah tidak punya sama sekali untuk kebutuhan aja susah, tidak punya uang sama sekali untuk kebutuhan susah, jangan pernah memaksakan diri. Pertama itu, lalu kemudian yang kedua, ketika kalian itu sudah tidak lagi mendapatkan haknya atau bahkan hak kalian itu dirampas, teman-teman semuanya. Oke, 2 poin inilah ketika kalian ini sudah tidak lagi, kalian wajib melakukan galbay. Karena ketika kalian itu membayar, kalian mendapatkan dampak yang lebih buruk atau resiko yang lebih buruk. Sedangkan kalau galbay, kalian itu malahan resikonya minim dan kalian itu malah lebih aman gitu loh. Nah, kalian pilih mana? Mau yang pilih yang aman atau yang lebih buruk gitu, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya yang kemarin itu menanyakan hal ini. Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya juga boleh banget, kalian tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, atau kalian boleh tulis aja di kolom komentar ya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.